Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 17 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kadif Humas Polri mendapatkan apresiasi dari peserta yang mengikuti hari pertama pelaksanaan pelatihan penulisan berita dan artikel pada Senin 16 Juni 2025 di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, Polri menggelar bakti kesehatan dan bakti sosial serentak se-Indonesia sejak 1 Juni 2025 lalu. Ditlantas Polda Riau meresmikan lintasan khusus drag bike sepanjang 200 meter untuk menekan aksi balap liar yang berlokasi di Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru pada Sabtu malam, 14 Juni 2025. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau secara resmi meresmikan lintasan khusus drag bike sepanjang 200 meter yang berlokasi di Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru pada Sabtu malam 14 Juni 2025. Kehadiran lintasan ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan aksi balap liar yang selama ini meresahkan masyarakat di jalanan umum. Kesempatan pada malam hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Sing Drag Bike. Ini kita merangkul, mengajak anak-anak muda kita yang mungkin acap kali melaksanakan kegiatan menyalurkan hobinya di jalan-jalanan umum yang tentunya ini bisa membahayakan. Bukan saja kepada para penonton, membahayakan juga pengguna jalan yang lain. Nah, kami ini atas inisiasi dan gagasan dari Bapak Kapolda Riau untuk merangkul, mengajak sekaligus kita membuat wadah bagaimana arena race yang sebenarnya yang resmi ini bisa kita kelola dengan baik dan kita bisa menghasilkan ya outcome-nya, yaitu para muda-mudi kita yang memiliki prestasi yang atas hobinya ini bisa kita salurkan dengan arena yang resmi. Artinya tidak liar lagi untuk kedepannya, kemudian mereka juga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, bisa menyampaikan hal ini terkait dengan keselamatan berlalu lintas, menggunakan helm standar nasional Indonesia, tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ini mereka juga menyampaikan. Kita merangkul mereka, kita didik, dan kita edukasi. Artinya mereka adalah bagian daripada kita. Mewujudkan Kamsel Tim Cerlantas di Provinsi Riau ini akan terwujud dengan baik dan tentunya kecelakaan dan pelanggaran semakin berkurang. Karena tingkat fatalitas terjadinya laka lantas adalah adanya luka berat maupun sampai ke arah meninggal dunia. Dan kami untuk berikutnya kita mengevaluasi kegiatan malam ini, nantinya kegiatan yang sama ini ditempatkan mungkin di tempat-tempat yang sudah kita tentukan, mungkin barangkali di sini atau di GOR yang memiliki standar keselamatan, yang memiliki standar spesifikasi daripada balap-balap yang selama ini kita lihat di televisi maupun kegiatan-kegiatan event resmi. Sehingga nantinya standarnya para pembalap ini menggunakan drag bike ini yang sudah tadi kita pertontonkan tadi seperti itu. Artinya kendaraan ini hanya beroperasi, hanya diboleh keluar ketika ada arena ajang drag bike. Artinya tidak digunakan setiap harinya, aktivitas setiap harinya. Kemudian juga kita mengimbau kepada semua para peserta nantinya untuk minggu berikutnya, karena ini event bukan yang pertama. Nanti kita lakukan event ini secara berkelanjutan, bersinambungan. Artinya kita mengharapkan mereka tidak menggunakan jalur jalan dan juga lokasi-lokasi di tempat di mana masyarakat berlalu lintas. Ya, kita siapkan tempatnya, mereka juga akan taat dan mengikuti apa yang menjadi ajakan kita. Dari di bawah naungan keteladanan beliau Pak Alius juga
sehingga nantinya tidak ada lagi balap liar di tengah malam sampai pagi ini akan terjadi di Pekanbaru. Tetapi mereka sudah akan tersalurkan hobinya, tersalurkan inspirasinya di tempat yang resmi, diawasi dengan petugas kepolisian dan tenaga medis tentunya yang kita resmi, kemudian juga di cover oleh Jasara Harja, sehingga ini akan menjadikan sebuah momen event yang tentunya bisa mendapatkan apresiasi. Dan pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, pemirsa, Komandan Satuan dan Satbrimob Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Sarli Solu, memimpin langsung kegiatan pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini menyasar komunitas ojek online di Kota Tarakan serta masyarakat Kelurahan Selumit Pantai. Didampingi oleh jajaran personel Brimob, Dansat Brimob secara simbolis menyerahkan paket bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok kepada para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi mitra penting dalam pelayanan transportasi masyarakat. Selanjutnya rombongan bergerak menuju wilayah Selumit Pantai untuk menyalurkan bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan. Kombes Pol Sarli Solu menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polri, khususnya Satbrimob, dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui aksi nyata yang berdampak langsung. Di Hari Bayangkara yang ke-79 ini, Brimob Polda Kalimantan Utara ingin berbagi dan menunjukkan kehadiran Brimob bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang terdampak secara ekonomi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan berbagai elemen sosial, termasuk komunitas ojek online, yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Warga Kelurahan Selumit Pantai dan para pengemudi ojek online menyambut hangat kehadiran Dansat Brimob beserta para personel. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan, serta berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Melalui aksi sosial ini, Satbrimob Polda Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi positif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 kali ini, yaitu Polri untuk Masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, Polri menggelar bakti kesehatan dan bakti sosial serentak se-Indonesia sejak 1 Juni 2025 lalu. Kegiatan ini tentu mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sejak tanggal 1 hingga 15 Juni 2025, Polri telah melibatkan 145.911 orang masyarakat dalam bakti kesehatan dan bakti sosial menuju Hari Bayangkara ke-79. Pada puncak bakti kesehatan yang digelar 16 Juni 2025, Polri menyerahkan 68.311 paket sembako, 5.000 paket imunitas, 2.500 pembagian kacamata gratis, serta lebih dari 500 bantuan alat medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Polri juga menggelar cek kesehatan gratis, mulai dari screening fisik umum hingga cek kesehatan gigi, mata, kolesterol, hitan massal, dan operasi katarak. Melalui Pusdokes Polri, masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang baik dan lengkap tanpa dipungut biaya. Hal ini tentu menjadi nilai kemanusiaan yang berarti bagi masyarakat. Semoga dari kegiatan yang diselenggarakan ini akan seterusnya bisa membantu nggak cuma dari kita-kita aja membantu memberikan pelayanan yang terbaik, namun dari masyarakat juga senantiasa ada yang berdampak bagi mereka juga.
Antusiasme dan apresiasi masyarakat atas terlaksananya bakti kesehatan ini terlihat dari ramainya antrian pemeriksaan kesehatan pada puncak bakti kesehatan Polri. Saya sebagai warga Jakarta antusias sekali untuk progres yang diberikan nama Polri kita kali ini untuk berbagi bersama warga sekitarnya sembako dan cek kesehatan. Tadi saya lihat bukan hanya cek kesehatan biasa ya, sampai ada yang stunting, terus kesehatan dalam, telinga, gigi, mata, itu bagus banget. Kalau bisa sih ya setiap tahun, setiap ulang tahun sih adain begini. Jadi kita yang orang kalangan menengah ke bawah merasa terbantu dengan kegiatan polisi yang positif seperti ini. Sesuai dengan tema Hari Bayangkara ke-79, yaitu Polri untuk Masyarakat, Polri melanjutkan perannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dengan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kesehatan hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Dirgahayu Bayangkara ke-79. Polri hadir untuk masyarakat. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Direktorat Utama Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bandung Barat berinisial DRF diringkus aparat kepolisian setelah terlibat dalam kasus penipuan menggunakan cek kosong pada Senin pagi. Beberapa hal ingin saya sampaikan terkait yang pertama, ada salah satu postingan video di salah satu platform, diketahui bahwa ada salah satu reel yang diupload video bahwa ada kurir paket sedang mengantarkan paket, kemudian terjadi keributan dua laki-laki di alamat Taman Kopo Indah 5, Klaster Springfield 3, nomor 57, Desa Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Memang betul, pada saat ini untuk kedua pria yang ada pada dalam video sudah kami bawa ke Mako Satreskrim Polres Cimahi, sedang dilaksanakan pemeriksaan saksi karena ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga dugaan tindak pidana masih kami dalami, proses sedang berjalan. Kemudian karena berangkatnya muncul dari video yang ada pada media sosial sehingga kami akan melaksanakan analisis multimedia. Jadi nanti video akan kita putar secara part by part, jadi nanti kita tahu apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Kemudian proses penyelidikan sudah berjalan, mulai per malam ini kita akan lakukan pemeriksaan secara intensif. Sampai hari ini, sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan motifnya apa, jadi kami hanya baru mengumpulkan semua fakta yang ada pada TKP. Karena memang proses penyelidikan kami kumpulkan dulu, jadi ada 2 orang, kemudian apa yang disampaikan, apa yang terjadi, ini sedang kami periksa, kami sedang melaksanakan pemeriksaan. Tidak hanya pada 2 orang itu, jadi semua yang ada pada TKP, tempat kejadian perkara yang ada pada video, sedang kami periksa. Jadi kami mohon waktu, kesabarannya untuk menunggu apa yang terjadi sebenarnya. Yang utama adalah menjaga harkam tipmas. Jadi karena tadi sudah terlalu banyak saat patroli dan Polsek Margasi, Polres Cimahi mendatangi TKP, kemudian sudah banyak orang, langkah kepolisian yang pertama kali harus diambil adalah mengamankan keduanya terlebih dahulu di Polsek untuk mengantisipasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi ini memang karena konsepnya muncul dari media sosial, kemudian secara bersamaan sebetulnya dari Polsek Margasi juga sudah mendatangi TKP. Jadi waktunya secara terpisah, namun secara bersamaan. Nah, motifnya dan lain sebagainya apa yang disampaikan, kalau secara video analisa awal tadi kami dari yang piket menerima bahwa kami hanya melihat ada penyampaian dengan nada tinggi. Nah, kemudian untuk isi kami harus butuh analisa lebih dalam. Kalau yang disampaikan dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan saat rilis berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.